Karena dari saya amati kemarin, itu di sini sudah ada yang namanya quick response. Kalau ada masalah sedikit pun, udah langsung dikontak semua departemen quick response bagaimana agar masyarakat yang terdampak tidak mengalami kerugian. Jadi kalau kita ngomong hilirisasi ya, nah kegiatan tambang itu sebetulnya seperti yang juga pernah saya sampaikan, itu cuma persoalan skala sebetulnya. Jadi perlu dipahami bahwa tingkat kesulitannya itu juga semakin tinggi ya. Oleh karena itu diharapkan pemahaman yang lebih mendalam sebelum kita memberikan komentar. Nah, komentar saya di sini karena saya udah kedua kalinya, saya kira integrasi atau hubungan antara upstream dan downstream hilirisasi itu di sini baik ya, baik. Dalam pengertian begini. Pertama tentunya dari hal pengorganisasian proses penambangan. Jadi sudah melibatkan banyak departemen ya, artinya enviro terlibat, teknik terlibat, geologi terlibat. Itu artinya sudah dipikirkan secara komprehensif. Kemudian yang kedua, penataan air. Ini yang paling susah nih. Tetapi saya kira kemarin dari pengamatan saya itu sudah diupayakan agar air sedapat mungkin yang ada di dalam tambang tidak keluar tanpa diolah ke lingkungan sekitar. Itu suatu upaya yang luar biasa. Namun, nah ada namunnya nih, karena manusia nggak disempurnakan ya. Adalah katakanlah 1-2 kali itu sedikit ada ya kekeliruan, tapi kan segera terkoreksi. Karena dari saya amati kemarin itu di sini sudah ada yang namanya quick response. Kalau ada masalah sedikit pun udah langsung dikontak semua departemen quick response bagaimana agar masyarakat yang terdampak tidak mengalami kerugian. Bekas tambang. Saya kira dalam hal ini pihak Enviro khususnya sudah melakukan reklamasi dan juga revegetasi yang sudah cukup berhasil ya. Kalau kita mengacu pada peraturan yang ada, saya kira menurut pendapat saya nih, itu sudah cukup berhasil. Tetapi kan memang setiap orang punya standar penilaian sendiri. Tapi paling tidak kita harus punya satu objektivitas. Kita mengacu pada satu peraturan yang sama. Kemudian juga kalau hilirisasi di bagian downstreamnya, saya kira sudah cukup baik ya, karena sudah memperhatikan semua yang dipersyaratkan oleh kementerian yang membawahi kegiatan ini, baik dari perindustrian, kemudian dari lingkungan hidup. Saya kira udah cukup baik. Saya berikan apresiasi nih di sini. Kenapa? Karena Enviro-nya itu dalam konteks reklamasi justru mengadakan beberapa percobaan gitu ya. Percobaan bagaimana kalau ada tanah yang dijadikan kontrol dibandingkan dengan menggunakan slag dalam porsi yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian bagaimana kalau slag dicampur dengan tanah tutup OB gitu ya. Itu adalah suatu kemajuan dan bisa dikatakan ini inovasi. Namanya reklamasi ya. Ini nggak semudah kita membayangkan bahan kimia kita pakai. Zat A reaksikan dengan zat B berubah gitu ya. Kalau reklamasi tanaman pohon itu dari mulai bibit, anakan gitu ya, kemudian remaja, tegakan, itu butuh kesabaran mengatasinya ya. Jadi harus rajin menyiangi, menyulam dan seterusnya ya, supaya dia bisa tumbuh dengan optimal. Kalau menurut saya, pertama-tama saya buat pernyataan dulu. Kalau di Indonesia nih, begitu ngomong tailing, orang tuh udah punya konotasi yang jelek gitu ya. Padahal belum tentu. Ada peraturan kan ya, ada peraturan bahwa tailing itu kalau mau dimasukkan dalam kategori B3 harus melakukan tes A, tes B, tes C dan seterusnya ya. Saya tanya nih, sudah dilakukan dan hasilnya semuanya oke, bagus. Tetapi kan masih tetap dalam kategori B3 gitu ya, yang tidak apa-apakan. Nah, ini sebenarnya sayang betul. Kenapa? Karena potensi yang dapat kita gunakan kembali untuk misalnya pembuatan bata, pembuatan
banyak dah, untuk konkrit juga bisa. Nah, kalau di sini dry stack tailing facility DSTF itu juga inovasi tuh, karena ternyata tailing atau selarinya di sini itu dibedakan dua nih pengolahannya. Ada yang dry, ada yang tetap basah. Yang dua-duanya dikelola gitu ya. Nah, kalau DSTF sendiri, saya rasanya udah melihat suatu upaya yang luar biasa, karena ini pasti berkaitan dengan investasi. Yaitu sebelum lebih lanjut diolah, dipres dulu nih. Dipres, kemudian diambil airnya, ya kan? Dikurangi airnya sampai kadar tertentu. Airnya dikembalikan ke proses, kemudian baru dry-nya ini digunakan untuk penimbunan dan sebagainya. Saya tadi mengamati sudah digunakan banyak tuh ya, ada ESP, ada FGD, ada injeksi dari satu bahan tertentu yang semua tujuannya untuk meminimalkan, dan yang hebat lagi dimonitor nih sesuai dengan peraturan yang berlaku diberlakukan pada tambang yang bersangkutan ya, tambang nikel ya. Dan rasanya monitoring tadi itu saya amati real time tuh. Jadi kapanpun bisa kita lihat, dan kemudian ada juga mekanisme kalau dia satu parameter melebihi baku mutu, dia langsung membuat alarm supaya bisa segera direspon. Nah, ini adalah upaya yang perlu kita apresiasi, bahwa ternyata pihak pengelola itu nggak tinggal diam loh, artinya tetap dimonitor 24 jam, dan kalau ada apa-apa saya kira sudah siap menangani, paling tidak meminimalkan dampak.